Haddatsana Mahmud haddatsana Abdurrazzaq akhbarana Ma'mar ani Zuhri an Ibnil Musayyab an Abih, dari bapaknya Ibnil Musayyab, berarti ya Musayyab. Ana Aba Thalib, sesungguhnya Aba Thalib, lama hadarathu, ketika datang hu pada Aba Thalib opo al wafatu, kematian. Dakhala, maka masuk alaihi, atas Aba Thalib sopo an nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjelang mati Nabi masuk ke tempatnya Abu Thalib. Wa indahu, dan iku di sisi Abu Thalib Abu Jahlin utawi Abu Jahal. Nah, di situ juga ada Abu Jahal. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, ai ami, wahai pamanku. Kul, berkatalah engkau paman, la ilaha illallah, tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Kalimatan, suatu kalimat, uhaju, yang berdebat aku, laka, untuk membelamu, biha, dengan kalimat tersebut, indallah, di sisi Allah. Wahai paman, katakan la ilaha illallah, yang mana dengan kalimat itu nanti aku bisa berdebat membela engkau di sisi Allah. Nanti kalau engkau dimasukkan neraka, aku bisa belani jenengan paman, ya, di sisi Allah nanti. Karena kalau secara kebaikan yang begitu baik kepada Nabi Muhammad waktu itu ya Abu Thalib. Kecil beliau yang merawat, sampai besar beliau yang menjaga. Siapapun tidak boleh ganggu Nabi Muhammad, kan gitu kan. Faqala, maka berkata sopo Abu Jahlin, Abu Jahal, wa Abdullah ibnu Abi Umayyah, dan Abdullah bin Abi Umayyah, ya Aba Thalib, wahai Aba Thalib, targhabu, apakah benci kamu, an milati Abdul Muthalib, dari agamanya Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apa kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Abdul Muthalib ini kan bapaknya Abu Thalib, kakeknya Nabi Muhammad. Kalau sampai kamu mengatakan la ilaha illallah, sama saja kamu benci agama bapakmu. Falam yazala, maka tidak henti-henti keduanya, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, iku yukal limanihi, mengajak bicara keduanya hi pada Abu Thalib. Kata, sehingga kola, berkata siapa Abu Thalib, akhiro sayin, pada akhirnya sesuatu, kalamahum, yang berbicara siapa Abu Thalib, hum, pada mereka, bihi, dengan Said, bahwa dia ala millati Abdul Muthalib, atas agamanya Abdul Muthalib. Sampai pada akhirnya kalimat terakhir yang diucapkan oleh Abu Thalib pada mereka, yaitu Abu Thalib tetap netepi agamanya Abdul Muthalib, yang
yang nyembah berhala itu, ya, yang tetap musyrik itu. Faqala maka berkata sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. La astaghfironna, niscaya akan memintakan ampun sungguh aku laka untukmu paman malam unha selagi tidak atau belum dilarang aku anhu dari memintakan ampun. Jadi Nabi Muhammad juga sedih waktu itu. Ya sudah paman, bagaimanapun engkau akan selalu aku mintakan ampunan selama aku belum dilarang. Akhirnya fanazalat maka turun opo ayat maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba mimba dima tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Makana tidak ada ikulin nabiyyi bagi seorang nabi yaitu Nabi Muhammad waladina dan bagi orang-orang amanu yang beriman mereka opo an yastaghfiru jika memintakan ampun mereka lil musyrikin bagi orang-orang musyrik. Walau kanu dan meskipun ada mereka orang-orang musyrik iku uli kurba yang mempunyai kerabat termasuk orang tuanya atau pamannya atau anaknya atau kakeknya mimba dima tabayana dari setelah jika jelas terang benderang lahum bagi mereka nabi dan orang mukmin opo annahum sesungguhnya mereka orang musyrik iku ashabul jahim penghuni neraka jahim. Nah, hukumnya ya seperti itu. Jadi tidak boleh bagi seorang nabi dan orang iman kalau memintakan ampun terhadap orang-orang musyrik. Walaupun orang-orang musyrik itu masih ada hubungan kekerabatan. Dari setelah jelas bagi nabi dan orang mukmin bahwa mereka orang musyrik itu adalah para penghuni neraka jahim karena kekal di dalamnya. Ya. Jadi mendoakan orang musyrik, mendoakan ampunan ya tidak ada gunanya karena Allah tidak akan mengampuni mereka dan mereka kekal di neraka. Ya, ya ini orang musyrik yang ya mati dalam keadaan musyrik. Nah, kalau orang musyriknya itu masih hidup itu boleh didoakan ya. Seperti Nabi kan juga pernah berdoa, ya Allah muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua ini, itu Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Nah ternyata yang dapat hidayah adalah Umar bin Khattab. Nah waktu didoakan itu nah, Umar bin Khattab ya, masih musyrik, didoakan nah, sehingga dapat hidayah. Jadi orang musyrik yang dilarang didoakan ini adalah orang-orang musyrik yang memang sudah mati dalam keadaan musyrik. Kalau masih hidup ya silahkan didoakan biar mendapat hidayah. Tapi kalau sudah mati ya enggak usah dimintakan pengampunan. Lah orangnya baik, misalnya saya enggak tega, orangnya baik kok. Nah, kalau semasa hidup itu dia orang baik, ya tidak pernah mengganggu agama yang benar, ya otomatis umpama di neraka itu ya tidak dalam-dalam lah. Ya seperti Abu Thalib ini orang baik, cuma masalahnya musyrik. Lah kebaikannya itu menjadikan dia tetap di neraka, tapi nerakanya tidak
fidarkil asfali minan nar itu tidak. Wa nazala dan turun apa ayat, kalau tadi ya itu surat At-Taubah ayat 113. Wa nazala dan turun apa ayat innaka la tahdi man ahbabta. Jadi innaka sesungguhnya engkau Muhammad iku la tahdi, tidak bisa menunjukkan engkau Muhammad man pada siapapun ahbabta yang seneng kamu Muhammad. Ya, walaupun kamu seneng, tapi kalau Allah tidak memberi petunjuk ya sudah, kamu tidak bisa apa-apa.